Halo semua, statistika deskriptif kali ini kita akan membahas penyajian data dan distribusi frekuensi. Pertama-tama, mari kita kenali tipe penyajian data. 1. Tabel. Tabel terdiri dari tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Kedua, grafik. Grafik terdiri dari histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Yang ketiga, ada diagram. Diagram terdiri dari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram peta, dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu tipe penyajian data mulai dari tabel. Tabel terdiri dari tabel biasa. Tabel biasa sering digunakan untuk keperluan di berbagai bidang untuk menginformasikan data hasil penelitian. Tabel biasa terdiri dari tabel satu arah, yaitu tabel yang hanya terdiri dari satu kategori atau karakteristik. 2. Tabel dua arah, tabel yang terdiri dari dua kategori atau karakteristik. 3. Tabel tiga arah, yaitu tabel yang terdiri dari tiga kategori atau karakteristik. Kemudian ada tabel kontingensi, yaitu khusus data yang terletak di antara baris dan kolom yang berjenis variabel kategori. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi, yaitu penyusunan data dimulai dari data terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kelebihan tabel distribusi frekuensi yaitu 1. Memudahkan data dalam penyajian, 2. Mudah dipahami, 3. Mudah dibaca sebagai bahan informasi, 4. Berguna untuk perhitungan dalam membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Tabel distribusi frekuensi juga terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu nilai frekuensi tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, tapi dalam bentuk angka persentase atau angka relatif, dengan rumus sebagai berikut. 2. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi frekuensi kumulatif terbagi menjadi dua. 1. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. 2. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. 1. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Penentuan frekuensi kumulatif melihat dari frekuensi pada tabel distribusi frekuensi, lalu diakumulasikan sesuai dengan kategori nilai pada tabel distribusi frekuensi kumulatif. 2. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih mengacu pada nilai atau lebihnya, sehingga kita tinggal mencari berapa frekuensi kumulatifnya dengan melihat dari frekuensi. Jenis tabel distribusi frekuensi yang ketiga adalah distribusi frekuensi kumulatif relatif, yaitu distribusi frekuensi yang nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Berikut rumus yang digunakan untuk distribusi ini. Tipe penyajian data yang kedua adalah grafik. Grafik merupakan lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar. Grafik terdiri dari 1. Histogram. Histogram merupakan grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi empat atau menyerupai diagram batang. 2. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Perbedaan antara histogram dengan poligon frekuensi adalah histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Kemudian grafik histogram menyerupai diagram batang, sedangkan poligon berwujud garis yang saling terhubung satu sama lain. Jenis grafik yang ketiga yaitu OGIF. OGIF biasanya digunakan untuk sensus penduduk tentang perkembangan kelahiran dan kematian bayi, perkembangan penjualan suatu produk, perkembangan dan penjualan saham, dan sebagainya.
Sekian materi penyajian data dan distribusi frekuensi kali ini. Terima kasih.